Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Gibran Kamil. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pakuan Bogor dengan prodi Ilmu Komputer. Saya memilih jurusan tersebut karena saya sangat tertarik dengan dunia teknologi. Bagaimana teknologi dapat berkembang begitu pesat di dunia ini. Saya ingin menambah wawasan saya, pengalaman saya dalam dunia teknologi. Saya memiliki rasa ingin tahu sangat tinggi bagaimana suatu sistem dapat bekerja dan suatu teknologi dapat tercipta untuk kemajuan umat manusia. Menurut saya, dengan kemajuan teknologi dapat memudahkan segala macam pekerjaan pada manusia. Motivasi saya mengikuti Digistar Internship Telkom karena saya sangat tertarik dengan Telkom Indonesia karena perusahaan ini merupakan pemimpin di industri telekomunikasi dan teknologi digital di Indonesia. Telkom telah banyak berkontribusi dalam transformasi digital bangsa dan ini merupakan mimpi saya untuk menjadi bagian dari perjalanan besar tersebut. Saya yakin program ini akan memberikan saya kesempatan untuk belajar langsung dari para ahli dan berkontribusi pada proyek yang berdampak luas. Dan motivasi saya selanjutnya untuk mengikuti program ini karena saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam bidang teknologi dan dalam bidang yang saya pilih yaitu bisnis analis karena saya sangat tertarik sekali dengan bisnis yang bergabung dalam dunia teknologi. Saya ingin menambah wawasan saya, menambah pengalaman saya di dunia kerja tersebut. Saya sangat berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik selama mengikuti program ini. Saya yakin ini adalah kesempatan emas dan kesempatan besar bagi saya untuk belajar langsung dan menambah wawasan dengan Telkom Indonesia. Perusahaan yang menjadi pelopor besar di era digitalisasi di Indonesia ini. Saya akan meningkatkan keterampilan saya dan mengimplementasikan pengetahuan saya yang saya dapat untuk memberikan hasil yang maksimal. Saya berkomitmen untuk tidak hanya belajar tetapi berkontribusi langsung terhadap perusahaan. Dan saya akan bekerja lebih keras untuk proyek yang ada. Sebagai mahasiswa aktif, kesibukan saya saat ini ya saya mengembangkan kemampuan saya melalui proyek, tugas akhir, dan saya mengambil freelance untuk mendalami skill saya, untuk menambah wawasan saya dan pengalaman saya. Dan saya masih terus belajar, saya masih melakukan tes-tes project yang saya buat untuk mendalami lebih bidang saya. Ada beberapa project yang telah saya buat yang menurut saya itu cukup menarik bagi saya. Pertama yaitu project individu saya untuk project kuliah. Project ini yaitu tentang klasifikasi hewan. Ya, hewan tersebut yaitu ada hewan anjing dan hewan kucing. Di mana data tersebut saya ambil dari Kaggle dengan berjumlah banyak data yang saya ambil dari Kaggle. Dan dari Kaggle tersebut saya melakukan sebuah cleansing, sebuah preprocessing data, dan saya melakukan
klasifikasi dari hewan tersebut. Tahapan pengerjaannya yaitu diberi waktu 2 minggu setelah proyek diberikan. Jadi banyak kendala yang terjadi di proyek tersebut, yaitu seperti error, seperti data tidak terbaca, dan banyak hal tak terduga lainnya. Solusinya ya saya mengkaji ulang saya menganalisis apa masalah tersebut. Saya menganalisis lebih dalam bagaimana saya harus melakukan solusinya. Saya melakukan analisis dan saya menemukan solusi dari masalah tersebut. Dan proyek itu yaitu tujuannya untuk mengetahui apakah hewan tersebut berlabel anjing atau berlabel kucing dengan menggunakan foto yang diupload. Yang kedua itu proyek individu juga. Di situ saya melakukan proyek ini bertujuan untuk mengetahui lagu apa saja yang didengar oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama saya membuat form untuk dibagikan langsung kepada orang-orang agar orang tersebut mengisi form data tersebut. Setelah form itu terisi, saya melakukan pre-processing data di Google Colab. Di situ saya melakukan pembersihan, melakukan pengisian data dan melakukan pre-processing data yang tidak pantas atau tidak bagus untuk digunakan. Setelah saya melakukan tersebut, saya mempresentasikan hasil tersebut kepada dosen saya. Dan banyak kendala juga di proyek tersebut, seperti banyak data noise, banyak data yang kata-katanya hilang, banyak data yang tidak sesuai, banyak data yang tidak teratur pada tempatnya. Solusinya ya saya menganalisis dari masalah tersebut, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan, dan apa yang harus saya ambil tindakan langkahnya. Yang ketiga yaitu membuat website. Dan membuat website ini saya lakukan untuk proyek magang saya di perusahaan Transvision. Saya magang di Transvision selama 2 bulan dan saya dikasih proyek untuk membuat website stream player, karena di perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan dalam mengontrol setiap channel. Jadi saya membuat channel untuk memudahkan para pekerja dalam memonitoring setiap channel menjadi lebih efisien dan fleksibel. Saya menggunakan bahasa pemrograman yaitu HTML, CSS, dan JavaScript, di mana website tersebut memiliki banyak fitur, yaitu fitur utamanya adalah stream player, dan banyak kendala juga di proyek tersebut seperti error pada codingan, seperti fitur yang kurang sesuai, seperti jaringan yang kurang maksimal di website tersebut, dan keamanan yang kurang bagus di website tersebut. Untuk solusinya saya seperti biasa melakukan analisis masalah, apa saja yang kurang dan apa saja yang harus saya perbaiki. Saya melakukan analisis dengan teliti. Setelah saya mengumpulkan semua masalahnya, saya melakukan tindakan untuk memperbaiki website tersebut, dan website tersebut berjalan dengan baik dan digunakan untuk memudahkan para pekerja di Transvision dalam memonitoring channel.
Dan tambahan untuk project yang menurut saya menarik, ini juga merupakan project individu, project kuliah. Di sini saya dikasih project yaitu melakukan analisis respon masyarakat terhadap suatu produk di Twitter. Di sini saya mengambil data di Twitter menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan machine learning. Setelah saya melakukan pengambilan data di Twitter tersebut, saya melakukan pre-processing data di Google Colab menggunakan bahasa Python dan metode machine learning. Setelah semua pre-processing data dilakukan, saya membuat kesimpulan dengan hasil yang ada. Dan banyak kendala juga di project ini, ya seperti banyak data yang kurang, banyak data yang tidak terambil di Twitter, dan banyak data sampah seperti data sampah yang berbentuk angka atau gambar atau sebagainya. Dan solusinya ya saya melakukan analisis lagi masalah apa yang terjadi, lalu saya mengambil tindakan untuk memperbaiki proyek saya tersebut. Tools yang biasa saya gunakan yaitu Microsoft Office 9, Microsoft Excel 9, Google Colab 9, Figma 9, Node.js 9, Photoshop 9, Power BI 9, dan saya juga mahir dalam beberapa bahasa pemrograman seperti bahasa HTML, HCSS, Python. Saya sangat tertarik dengan analistik tersebut. Terima kasih banyak telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video resume ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang salah.